Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikri Alfiansyah dari kelas PSE. Di sini saya akan menganalisis pengaruh aset dan risiko kredit terhadap profitabilitas bank muamalat, BSI, dan BSMI. Kita akan melakukan pengujiannya menggunakan EVIUS 12.0. Datanya saya menggunakan data triwulan tahun 2022 sampai 2024. Variabelnya saya menggunakan ROA sebagai variabel Y, NPF-net sebagai variabel X1, dan aset sebagai variabel X2. Langkah-langkah pengujiannya, pertama kita melakukan uji deskriptif, dan berikutnya uji multikolinearitas. Berikutnya kita akan membuat model SEM, model FEM, model REM, dan kita akan melakukan uji LM pada model SEM, uji Chow pada model FEM, uji Houseman pada model REM. Dan kita akan mencari model terbaiknya. Dan kita akan melakukan uji normalitas, berikutnya uji heterogeneisitas, uji autokorelasi, uji T, uji F, dan terakhir koefisien determinasi. Langsung saja ke pengujiannya. Kita pertama salin datanya dulu. Kita klik yang ROA sampai paling bawah, sampai paling. Kita salin. Kita buka EVIUS, kita pilih yang create new EVIUS work file, kita tipenya balance panel, frekuensinya kita quarterly, start date-nya 2022 Q1, N-nya 2024 Q4. Number cross section-nya kita pilih 3, kita oke. Pertama kita masukkan datanya dulu, kita pilih quick, kita empty group, scroll paling atas yang bagian kosong, kita tempel. Nah, langsung kita melakukan uji pertama, uji deskriptif. Kita pilih view, kita pilih yang deskriptif stat common sample, kita klik. Nah, ini adalah hasilnya seperti yang ada di PPT. Hasilnya sama. Kita simpan, kita freeze, kita name underscore 1 underscore descriptive. Oke, kita hilangkan. Berikutnya kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Kita pilih view, kita pilih yang bagian covariance analysis, kita klik. Nah, covariance kita hilangkan, kita centang bagian correlation. Layoutnya kita pilih yang single table, kita oke. Nah, ini adalah hasilnya, sama seperti yang ada di PPT. Untuk penghitungannya, multikolinearitas terjadi ketika korelasi antara variabel X lebih besar dari 0,9. Nah, di sini korelasinya antara aset dan NPF itu 0,350259. Jadi tidak terjadi multikolinearitas karena korelasinya itu lebih kecil dari 0,9. Nah, kita berikutnya kita akan membuat model SEM. Caranya ini kita hilangkan, kita pilih, kita menggunakan metode by click, jadi kita klik kontrol tahan, kita klik ROA, NPF-net, dan aset. Kita klik kanan, open as equation, klik. Nah, yang C kita pindah ke depannya ROA seperti ini, kita salin. Panel optionnya ini, karena ini model SEM, cross sectionnya kita pilih non, periodenya juga non, kita oke. Nah, ini adalah bentuk dari model SEM. Ini langsung kita beri nama, langsung kita name.
kita name underscore SAM, kita oke. Berikutnya kita membuat model fem. Kita klik kanan, open as equation, kita tanggal. Nah, final optionnya untuk yang model fem itu cross sectionnya kita ubah ke fixed, variabnya tetap di none, kita oke. Nah, ini adalah bentuk dari model fem-nya. Kita langsung kasih name underscore fem, kita oke. Berikutnya yang terakhir model rem, kita klik kanan lagi, open as equation, kita saldi, tempel. Panel optionnya ini kita pindah yang cross sectionnya ke random dan periodnya tetap di none, kita oke. Nah, ini adalah bentuk dari model rem. Kita kasih name underscore rem, oke. Kita hilangkan. Nah, berikutnya kita akan melakukan uji LM pada model SAM. Langkah-langkahnya kita pencet yang bagian SAM. Nah, kita klik view. Nah, kita pilih yang fixed random effect testing. Nah, kita pilih yang bagian Lagrange multiplier. Lagrange multiplier itu singkatan dari uji LM. Kita klik. Nah, ini adalah hasilnya seperti yang ada di PPT. Penghitungannya, hipotesisnya H0-nya model SAM lebih baik dibandingkan model REM. H1-nya model REM lebih baik dibandingkan model SAM. Yang nilai yang kita ambil adalah bagian Bursbagen yang bagian cross sectionnya. Di sini nilainya adalah 0,000 dan kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa REM lebih baik dibandingkan model SAM. Ini kita freeze, kita name underscore 2 underscore LM underscore model terbaiknya adalah REM. Ya, REM. Kita oke. Silang. Yes. Berikutnya kita lakukan uji cow pada model fem. Kita klik dua kali model fem. Kita klik view. Kita pilih random effect testingnya yang bagian paling atas, yang redundant fixed. Nah, ini adalah hasilnya dari uji cow. Nah, di PPT, nah yang kita ambil adalah bagian cross section F-nya pada nilai probability. Hipotesisnya H0 model SAM lebih baik dibandingkan model FEM, dan H1-nya model FEM lebih baik dibandingkan model SAM. Nah, di sini nilai probability-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05. Maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan model SAM. Di sini kita save, kita freeze. Name underscore 3 underscore cow underscore model terbaiknya adalah FEM. Kita oke.
Berikutnya kita akan melakukan uji Hausman pada model RAM. Kita klik 2 kali. Langkahnya kita view, pilih yang fixed random effect testing, kita pilih yang bagian Hausman test. Klik. Ini adalah hasilnya. Untuk nilainya yang kita ambil adalah cross section random yang nilai probability-nya. Hipotesisnya H0 model RAM lebih baik dibandingkan model FEM. H1-nya model FEM lebih baik dibandingkan model RAM. Nilainya 0,00 itu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibandingkan RAM. Kita simpan, freeze name underscore 4 Chow Hausman model terbaiknya FEM. Kita oke. Kita silang. Berikutnya, nah dari ketiga uji tersebut dapat disimpulkan kalau model terbaiknya adalah FEM. Berikutnya ke asumsi klasik, kita melakukan uji normalitas. Karena model terbaiknya adalah FEM, jadi untuk uji berikutnya yang kita gunakan adalah yang FEM. Kita pilih yang FEM, klik kiri 2 kali. Untuk uji normalitas, kita klik view, kita pilih yang residual diagnostik, yang histogram normality test. Kita klik. Nah, ini yang kita gunakan adalah nilai dari probability dari Jar-Queberanya. Hipotesisnya residual H0 residual berdistribusi normal, H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Nilai prob di sini 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Ini kita save, kita freeze, kita name underscore 5 underscore normal. Oke. Kita silang. Selanjutnya kita melakukan uji autokorelasi. Langkahnya kita klik view, kita ke residual diagnostik, kita pilih yang bagian cross section dependent test. Kita klik. Nah, ini adalah hasilnya seperti di PPT. Yang kita gunakan adalah nilai prob dari besaran CD yang 0,8664. Hipotesisnya tidak terjadi autokorelasi, H1-nya terjadi autokorelasi pada nilai. Nilainya 0,866 itu lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Kita freeze, kita name underscore 6 underscore auto masih kita oke. Kita silang. Selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Nah, kita klik view, residual diagnostik, kita pilih yang heterokedasticity test. Nah,
kita klik. Nah, maka error message seperti ini. Nah, karena di Fuse 12 itu tidak bisa, kita akan melakukan dengan cara manual, dengan cara membuat menggunakan uji Gletscher. Dengan tahapnya ada 3. Yang pertama itu membuat residual series. Caranya yaitu kita klik bagian prop yang sini, kita klik, kita pilih yang make residual series ordinary, kita oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang kedua, hitung nilai mutlak residual, itu pilih quick, generate series, dan erase it. Kita salin saja. Kita pilih quick yang atas, quick generate series. Nah, di sini diisi dengan resid sama dengan abs dalam kurung resid 01. Ini bisa diketik, bisa ditempel. Dan kita oke. Nah, maka akan jadi variabel residnya. Berikutnya kita akan membuat model fem dengan resid sebagai variabel dependentnya atau variabel y-nya, yaitu klik quick estimate equation, resid equation, dan pilih fixed. Caranya seperti kita right klik, jadi kita tahan bagian kontrol, kita pilih pertama resid, kita klik lagi npfnet dan set, kita klik kanan, open as equation. Nah, C nya kita pindah, panel optionnya kita pilih yang fixed, kita oke. Nah, ini adalah hasil yang akan kita gunakan. Nah, untuk hasilnya, hasil Gletschernya seperti ini. Nah, untuk heterogeneisitasnya kita gunakan nilai prop dari variabel x-nya. Ya, di sini nilai prop dari npfnet sebesar 0,069, itu lebih dari 0,05, dan prop aset sebesar 0,568, itu lebih besar juga dari 0,05. Maka tidak terjadi heterogeneisitas pada kedua model tersebut. Ini kita press name underscore 7 underscore heterogeneisitas. Oke, hilang. Nah, untuk Fuse-nya sudah selesai. Maaf, masih kurang satu, yaitu untuk crossfit-nya. Sebentar. Caranya kita pilih view, kita klik yang fixed random effect, kita pilih cross section effect-nya, kita klik. Nah, ini adalah hasilnya di PPT. Oh, maaf, salah. Kita hapus. Yang kita gunakan adalah yang fem. Kita pilih view, cross section effect. Nah,
Ini adalah crossetnya yang kita gunakan untuk modal terbaik. Kita freeze name underscore 8 underscore cross. Oke. Nah, untuk evisnya kira-kira sudah selesai. Kita save dulu. Kita fill, kita pilih save. Oke. Nah, untuk reviewnya kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan menghitung yang bagian pertama, model terbaik dulu. Pertama kita cari model umumnya, itu dari nilai koefisien dari variabel crossit, NPFnet, dan aset. Nah, di sini disimpulkan model umumnya seperti ini hasilnya. Dan untuk model terbaiknya dari tabel crossit kita masukkan ke dalam model umum. Jadi crossit 1 itu mewakili dari muamalat, crossit 2 itu mewakili dari BSI, dan crossit 3 itu mewakili dari BSMI. Dan dari hasilnya di sini kita dapat simpulkan nilai ROA tertinggi itu diperoleh oleh BSI dengan nilai 2.051, dan yang disusul yang kedua dari BSMI sebesar 1,91, dan yang terakhir muamalat sebesar 0,05. Berikutnya kita ke implementasi modelnya. Nilai crossit, nilai koefisien sebesar 1285 menunjukkan bahwa jika NPFnet dan aset dianggap konstan, maka rata-rata ROA sebesar 1,285%. Dari berikutnya NPFnet-nya, nilai koefisien NPFnet sebesar 0,126 menunjukkan bahwa NPFnet memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar NPFnet, maka ROA semakin besar. Jika NPFnet naik 1%, maka ROA naik 0,128% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Berikutnya aset, nilai koefisien aset sebesar 9,12 menunjukkan bahwa aset memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar aset, maka ROA semakin besar juga. Jika aset naik 1%, maka ROA naik 9,12 sekian dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Berikutnya ke uji T. Uji T kita ambil yang pertama, kita ambil nilai prop dari NPF dulu. Hipotesisnya H0 NPFnet tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1-nya NPFnet berpengaruh signifikan terhadap ROA pada nilai. Nilai prop di sini 0,58 itu lebih besar dari 0,05. Maka gagal tolak H0 dapat disimpulkan NPFnet tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berikutnya uji T pada variabel aset. Nilai propnya di sini 0,3528. Hipotesisnya H0 aset tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, H1 aset berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai prop 0,352 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berikutnya uji F. Uji F kita ambil nilai prop yang F statistik yang bawah. Nah, hipotesisnya NPFnet dan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
H1-nya, NPF net dan aset berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai probnya 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan dapat disimpulkan NPF net dan aset berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oke, yang terakhir bagian koefisien determinasi. Yang kita ambil adalah nilai dari adjusted R-square. Di sini nilai adjusted R-square sebesar 0,838 atau 83,8%, yang menunjukkan bahwa NPF net dan aset mampu menjelaskan variabel dari ROA sebesar 83,8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Baik, cukup sekian praktek EVIS dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.